Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Andi Nusa Rahmadika, STMN. Saya di sini adalah seorang dosen di program studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya mengampu salah satu mata kuliah yang penting, yaitu Basic Engineering. Mata kuliah ini adalah Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan deskripsi singkat serta metode pembelajaran terkait mata kuliah ini. Adapun mata kuliah Teknologi Informasi dan Pemrograman Komputer ini bobotnya adalah 2 SKS, di mana nanti akan diajarkan kepada mahasiswa di semester 2. Nah, mata kuliah ini berisi banyak hal, mulai dari algoritma, cara berpikir, kemudian juga pengenalan singkat terkait komputer, kemudian juga struktur yang ada di dalam flowchart dan lain sebagainya. Selain itu, mata kuliah ini juga bersifat praktikum, jadi mahasiswa diminta untuk bisa mempraktekkan secara langsung pemrograman komputer menggunakan aplikasi software. Nah, adapun bahan kajian yang ada pada mata kuliah ini diantaranya adalah konsep dasar teknologi informasi dan sistem komputer, kemudian ada algoritma dan logika pemrograman, kemudian ada dasar-dasar bahasa Python. Dalam hal ini nanti akan digunakan pada aplikasi software MATLAB dan juga GNU Octave. Kemudian struktur dasar, struktur kontrol, percabangan, perulangan, dan lain sebagainya. Selain itu, mahasiswa juga diminta untuk membuat sebuah pemrograman yang praktikum, di mana berbasis pada beberapa kasus yang ada di bidang engineering, misalkan menyelesaikan sistem persamaan diferensial menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, ada pun metode pembelajaran yang saya gunakan, yaitu ceramah interaktif, sehingga penjelasan teori dan konsep dasar disertai diskusi yang cukup interaktif di dalam kelas. Kemudian ada metode tutorial dan praktikum. Jadi di sini saya memperagakan secara langsung menggunakan software bagaimana cara menyelesaikan sebuah kasus secara langsung diikuti oleh mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya ada case study atau case learning, di mana mahasiswa diberikan permasalahan atau kasus khusus di mana mereka diminta untuk menyelesaikan juga. Dan yang terakhir adalah project based learning, yaitu tugas proyek yang bisa bersifat individu maupun kelompok, dan mereka harus diminta untuk menyelesaikan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, mahasiswa juga akan diminta untuk melakukan presentasi, sehingga apa yang sudah mereka kerjakan di dalam kelas itu bisa disampaikan dengan baik di dalam forum. Selamat siang adik-adik semua. Ya. Kita lanjutkan materi kita di mata kuliah pemrograman komputer ya. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur dasar algoritma. Jadi yang kemarin sudah kita pelajari bersama, yaitu mengenai flowchart ya. Jadi algoritma dari mulai sampai diakhiri gitu ya. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai strukturnya. Jadi nanti kira-kira algoritmanya itu akan ada apa saja gitu ya, proses ataukah kemudian percabangan dan lain sebagainya gitu ya. Yang pertama mengenai strukturnya, yang pertama adalah struktur berurut ya. Artinya struktur berurut di sini adalah setelah melakukan pekerjaan tertentu, kemudian lanjut ke pekerjaan yang lain yang tanpa adanya percabangan gitu ya. Lanjut ke model yang kedua, yaitu mengenai struktur pemilihan. Nah, struktur pemilihan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah benar atau yang biasanya disebut dengan true. Kemudian yang kedua adalah salah, yang biasanya disebut dengan false. Nah, kalau di sini penjelasannya bahwa kedua jalur tersebut akan bergabung kembali pada satu titik tertentu gitu ya. Nanti akan bergabung kembali pada false gitu ya. Maka dari itu setiap flowchart, setiap algoritma itu pasti dimulai dengan mulai, kemudian berbagai ini akhirnya nanti di satu titik yaitu selesai gitu ya. Nah, terkait pemilihan dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah struktur pemilihan tunggal.
ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah kita tidak melanjutkannya. Contohnya misalkan kita membuat SIM gitu ya, membuat SIM di Polres misalkan. Nah, persyaratan-persyaratan untuk membuat SIM tersebut harus kita penuhi. Ketika misalkan kita ingin membuat SIM dan membutuhkan KTP gitu ya. Nah, semisal kita selesai parkir nih, persyaratannya apa? Kalau misalkan kita nggak bawa KTP, maka kita tidak bisa lanjut untuk memproses pembuatan SIM gitu ya. Tapi ketika pembuatan SIM-nya itu membutuhkan KTP dan kita membawa KTP tersebut, maka kita bisa memproses dengan gitu ya. Jadi kasusnya di sini mulai persyaratannya terpenuhi apa enggak gitu ya. Jadi istilahnya jadi bypass gitu ya. Bypass. Nggak perlu melalui itu. Nah, kasus yang kedua masih pada analoginya masih pada pembuatan SIM gitu ya. Misalkan kita bawa KTP nih, tapi yang satu kita belum tes psikologi gitu ya, psikotes, atau mungkin kita belum tes kesehatan. Maka ada dua kondisi gitu ya. If kondisi D, maka lakukan aksi B. Ketika kita bawa KTP, persyaratannya semuanya sudah terpenuhi, maka kita melakukan langkah proses selanjutnya gitu ya, misalkan untuk SIM atau lain sebagainya. Tapi ketika misalkan else, jadi salah satu persyaratannya tidak terpenuhi, di mana kita bisa menyelesaikan atau memenuhi persyaratan tersebut Polres, maka kita perlu istilahnya kalau misalkan yang tadi saya contohkan adalah tes psikologi atau mungkin tes kesehatan di spot gitu ya, maka kita melakukan aksi tersebut. Jadi di sini kemudian ada verifikasi nih, kalau tidak kita bisa melakukan proses berikutnya gitu ya. Sebelum nanti akhirnya kita memproses yang reguler gitu ya, sesuai dengan alurnya. Nah, kalau struktur pemilihan macam seperti apa? Contohnya misalkan kalau di sini dijelaskan ya ada case kemudian nilai. Jadi misalkan contohnya seorang dosen ingin membuat penilaian, jadi sudah dikelompokkan sendiri-sendiri. Kalau ada misalkan nilainya di bawah 40, maka nilainya T gitu ya. Kalau nilainya di atas 80, maka dapat A gitu. Sehingga ada banyak case, ada banyak kasus. Ketika nilainya kisaran atau rentangnya sekian, maka akan ada aksi. Nah, ini juga termasuk contoh pemilihan. Seperti ini kurang lebihnya untuk pelurusannya. Alurnya seperti ini. Setiap ada unsur pemilihan, berarti nanti bentuknya adalah seperti yang tepat gitu. Jadi ada pertanyaan mau ya atau tidak, mau benar atau salah. Ini dibedakan kalau tadi yang tinggal berarti kita hanya memproses yang pemilihan benar saja, yang benar saja gitu ya. Kalau misalkan pemilihan ganda, maka kita juga proses nih yang salah gitu ya. Salah kita proses. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya lanjutkan ya. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah struktur pengulangan gitu ya. Di sini juga terbagi menjadi 3 juga. Jadi ada pengulangan berupa value, ada pengulangan berupa repeat until, kemudian juga yang terakhir adalah for do. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak maksudnya? Atau saya tunjukkan gambarnya. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan salah satu contohnya, kapan kita menggunakan ini, kapan kita menggunakan ini dan ini. Nah, terkait struktur pengulangan, jadi seperti yang tadi sudah saya beritahukan ya, ada struktur while dulu, kemudian ada repeat until, kemudian yang terakhir adalah for. Jadi apa bedanya ya? Kalau kita lihat di sini bentuk pseudocode-nya, kalau yang while dulu itu adalah ketika kemudian kondisi maka lakukan. Kemudian untuk repeat until, kita misalnya di sini repeat dulu, baru kemudian
mengambil kondisi tertentu gitu ya. Kalau di sini kasusnya dulu, penyebabnya dulu, maka akibatnya kita lakukan gitu ya. Kalau di sini kliknya dulu, ulangi dulu sampai ketemu kondisinya gitu ya. Kemudian untuk for do, ini juga hampir mirip dengan repeat until, tapi ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, jadi kalau di for do ini kita sudah menentukan dulu count-nya gitu ya. Count ini apa? Menghitung gitu ya. Jadi for untuk berapa kali gitu. Awalnya berapa, akhirnya berapa gitu ya. Jadi dari 1 sampai berapa kita lakukan hal tersebut berulang-ulang. Jadi entah itu kondisinya mau seperti apa, yang penting kita lakukan looping terus sampai kondisi tersebut selesai di akhir. Jadi perhitungannya sampai selesai. Oke, ini adalah flowchart ya. Struktur yang ketiga yaitu struktur pengulangan. Yang pertama adalah while do gitu ya. Barangkali mungkin ada yang bisa menjelaskan contoh dari struktur pengulangan ini. Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Silakan. Video jelasnya atau digambar? Dibuat saja. Contohnya aja, contohnya saja. Atau Haikal ya. Saya ambil contoh ya, misalkan untuk yang while do. Nah di sini kan dijelaskan ya, ada tes, kemudian aksi J. Kalau misalkan benar dia aksi J. Tapi kalau misalkan salah, selesai. Contohnya apa? Pada alat ukur gitu ya. Nah, misalkan kita punya sebuah timbangan. Timbangan itu kalau misalkan kita timbang, oh berat saya 60 gitu ya. Padahal sebenarnya aslinya berat saya 65 gitu ya. Berarti timbangannya salah. Dia enggak mengukur, dia tidak menghitung sebagaimana mestinya gitu ya. Maka kalau kasusnya salah, tidak bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau dia benar, harusnya berat saya 60, ketika ditimbang 60 juga nih. Oh berarti bisa diulangi lagi gitu ya orang yang lain. Kalau tadi kemudian ada yang mengukur pakai tensimeter, ternyata dia sesuai, ya berarti kita bisa lakukan terus menerus. Jadi timbangan itu bisa dilakukan, bisa digunakan selama dia benar gitu ya. Di sini tidak ada batasannya. Jadi tidak ada batasan sampai berapa kali kita gunakan. Yang penting selama dia valid, selama dia benar, kita bisa menggunakannya terus menerus gitu. Lakukan terus menerus. Baru kalau misalkan dia nggak valid, ada kesalahan, itu yang kemudian akan kita lakukan opsi yang salah. Ini adalah contoh flowchart yang dibuat oleh Mas Fauzi. Nah, di sini kalau kita lihat ada jenis struktur apa nih? Berurut gitu ya. Ya. Jadi setelah mulai kemudian melakukan praktikum pompa. Gitu ya. Nah, praktikumnya apa saja? Ini sebenarnya artinya persiapan gitu ya, persiapan praktikum. Kemudian dilanjut ke pemilihan pompa gitu ya. Pompanya yang pertama adalah pompa paralel. Nah, harus ada diketahui ya. Kalau nanti kemudian misalkan kita melakukan praktikum pompa paralel, kemudian hasilnya kok nggak sesuai teori ya. Kan sebelum praktikum kan kita pasti cek dulu ya. Kalau misalkan pompanya paralel, harusnya keluaran headnya sekian, gitu. Dayanya sekian, gitu kan. Tapi kok kemudian ketika praktikum, kok kita nggak menemukan nilainya setinggi itu, gitu ya. Nah, kita bisa lakukan praktikum beberapa kali nih. Itu biasanya kita pakai apa tuh? Repeat until ya. Repeat until. Jadi kita mengkalibrasi nih. Jadi sebelum praktikum bisa jadi kita mengkalibrasi alatnya dulu, masuk akal atau enggak. Nah, jadi gimana nih? Mulai. Ya. Kemudian di sini repeat until gitu ya. Kalibrasi alat dulu. Kalibrasi alat. Nah, kalibrasi ini kalau misalnya kita bikin seperti ini adalah sub proses gitu ya. Sub proses berarti ada proses kalibrasi tersendiri
yang nanti kita tidak tunjukkan pada flowchart ini. Kasusnya adalah pakai repeat until gitu ya. Kemudian setelah kalibrasi kita bisa menggunakan kira-kira kasusnya yang seperti ini. Oke ya, repeat until. Jadi nanti dikalibrasi ada subproses kita bisa lakukan yang B gitu ya. Aksi tersebut dilakukan sampai benar-benar setidaknya mendekati nilai teoritis. Kalau dia mendekati nilai teoritis maka ya bisa dianggap valid gitu ya. Karena setiap alat pasti punya sensitivitas masing-masing gitu. Kalau alatnya misalkan micro machining pasti sensitivitasnya lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau alatnya semakin besar kayak mesin bubut, ya mesin bubut yang kuno, yang tradisional, yang apa namanya konvensional, maka mungkin sensitivitasnya tidak terlalu besar gitu ya. Akurasinya rendah. Jadi kita bisa memantau standarnya masing-masing. Nah di sini setelah kalibrasi kita mulai melakukan praktikum gitu ya. Tadi yang dijelaskan sama Mas Fauzi adalah melakukan praktikum pompa paralel gitu ya. Maka di sini kita pengambilan data nih. Nah setelah itu kemudian kita cek nih hasilnya valid apa enggak. Kasusnya sudah kita kalibrasi, hasilnya valid. Valid itu dalam artian apakah dia sesuai dengan teorinya atau enggak. Kalau enggak bisa jadi kita bikin argumennya gitu ya. Kalau di pembahasannya kita bisa bikin argumen. Tapi kalau di flowchartnya apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau valid maka kita lakukan pembahasan. Analisis gitu ya. Kemudian kalau sudah selesai, ini yang paling sederhana gitu ya. Tapi nanti pasti akan lebih detail lagi. Nah, kalau misalkan tidak valid, maka kita bisa lakukan kalibrasi lagi gitu ya. Nah ini salah satu jenis tubing juga gitu ya. Pencadangan atau pemilihan ya. Benar atau salah, true atau false. Kalau false maka kita lakukan aksi yang lain gitu ya. Kita kembalikan ke kalibrasi. Nah valid enggaknya itu tergantung ya. Bisa jadi nilai eksperimen itu enggak sesuai dengan teorinya gitu ya. Bisa jadi. Nah, tapi yang terpenting adalah argumennya seperti apa gitu ya. Maka kita lakukan analisa. Valid itu bisa jadi tidak sesuai dengan teorinya gitu. Kalau misalkan dia tidak sesuai teori, bagaimana Pak? Maka kita perlu cari alasannya kenapa. Apakah human error ataukah ada noise ya. Noise itu adalah gangguan ketika kita melakukan praktikum, atau ada apa gitu ya semacamnya. Maka kita perlu bikin analisanya. Kalau sudah selesai gitu ya. Jadi ini adalah contoh paling sederhana bagaimana kita menggunakan flowchart pada saat praktikum. Nanti tidak menutup kemungkinan akan ada proses-proses yang lebih banyak gitu ya. Misalkan kita pakai variasi gitu ya, pakai variasi dan lain sebagainya, maka simbol flowchartnya itu tidak ada. Oke, mungkin selanjutnya akan saya tunjukkan gitu ya beberapa simbol untuk flowchart. Jadi ada beberapa di sini ya. Yang pertama adalah terminator gitu ya. Kalau di sini fungsinya adalah untuk permulaan dan akhir. Jadi ini memang dikhususkan mulai dan selesai. Kalau di sini saya tuliskan mulai dan selesai gitu ya. Nah, tadi yang masih belum lengkap ditulis oleh Mas Nur Fauzi adalah nggak ada selesainya nih, masih proses saja gitu ya. Oh iya silakan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang kedua kemudian ada
ada simbol garis, dan ini sudah pasti ada. Ya. Mau Anda cari flowchart dimanapun, pasti ada garisnya gitu ya. Kalau nggak ada garisnya berarti nggak ada alurnya. Jadi ini menunjukkan arah aliran program gitu ya, dalam hal ini ketika kita melakukan pemrograman. Kemudian yang ketiga ada preparation gitu ya. Preparation. Jadi kasusnya misalkan persiapan alat dan bahan, alatnya apa saja, bahannya apa saja. Ada juga kemudian di sini fungsinya untuk pemberian inisialisasi gitu ya. Kalau misalkan kita pengen menyebutkan nama pompa paralel gitu ya, maka kita bisa kasih keterangan bukan P paralel ini tapi X gitu ya. Kalau pompa seri Y seperti itu ya. Jadi kita bisa membuat deskripsi gitu ya. Bukan deskripsi, definisi dari harga awal ya. Juga termasuk variabel. Yang selanjutnya yang paling sering kita gunakan adalah proses ya. Kalau proses ini kaitannya dengan apa saja yang kita lakukan gitu ya. Mulai dari persiapan, langkah awal, preparasi, kemudian melakukan pekerjaan, kemudian juga post processing gitu ya. Jadi setelah melakukan pekerjaan tersebut, setelah melakukan praktikum, apa saja yang harus kita bereskan ya. Jangan sampai kemudian nanti terjadi kecelakaan kerja. Misalkan kita sudah melakukan praktikum nih, tapi nggak kita matikan ya. Pompanya nggak kita matikan. Jadi apa nanti? Ya mungkin konsleting ya, karena pompanya terlalu panas, atau mungkin karena airnya nggak ada, tapi pompanya masih jalan terus ya. Dia akan aus dan lain sebagainya. Itu nanti masuk ke proses juga. Oke, jadi macam-macam ya proses ini yang paling sering kita temui. Ada proses perhitungan, ada proses pengolahan data dan lain sebagainya. Termasuk analisis itu juga masuk proses ya, proses analisis. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, langkah-langkahnya kita tuliskan dalam simbol flowchart berbentuk kotak gitu ya. Nah ini nanti akan Anda gunakan sampai Anda menulis skripsi dan seterusnya gitu ya. Jadi harus dilihat baik-baik. Ketika kemudian ada diminta untuk membuat metodologi atau diagram atau penelitian misalkan, nah ini nanti yang dipakai gitu. Jangan sampai kebalik. Karena seringkali saya menemui mahasiswa yang skripsi ya ujian akhir sidang itu bikin flowchart ya pasti kotak-kotak semua gitu ya sampai akhir. Padahal sebenarnya masing-masing simbol ini ada artinya gitu ya. Contohnya yang setelah proses ada input output data gitu ya. Fungsinya untuk memasukkan nilai parameter gitu ya, informasi tertentu. Nah, contohnya apa nih? Misalkan kita mau membuat variasi gitu ya. Kita mau menguji tarik, kita variasikan ya. Arah seratnya 45 derajat, 90 derajat misalkan ya. Maka itu masuk ke input output data dan juga variabel gitu ya. Saya rasa mungkin Anda nanti bisa berlatih sendiri di rumah bagaimana sih cara membuat flowchart sesuai dengan kaidah yang sudah diberikan gitu ya. Kemudian tadi yang sempat saya tulis adalah predefined process ya, atau sub proses, sub program gitu ya. Program ini adalah proses menjalankan sebuah program. Fungsinya untuk itu. Contoh ya, kalibrasi. Kemudian ada lagi proses simulasi gitu ya. Jadi kita melakukan penelitian. Pada penelitian tersebut kita membutuhkan proses simulasi gitu ya. Maka proses simulasinya tersebut bisa kita gunakan pada predefined process. Artinya ada flowchart tersendiri untuk simulasi. Karena simulasi kan nggak berdiri sendiri gitu ya. Sebelum simulasi kita perlu studi literatur dan lain sebagainya. Kemudian yang sering juga kita jumpai adalah decision atau pengambilan keputusan. Nah, kasusnya di sini adalah valid apa enggak gitu ya. Kita perlu membuat keputusan ini, apakah dia sesuai atau enggak. Makanya biasanya ketika ada simbol decision, tulisannya di sini ada tanya gitu ya. Karena
perlu apa namanya, perlu konfirmasi gitu ya, konektor ya. Di sini sebenarnya pelengkap tapi tidak menutup kemungkinan. Artinya ketika misalkan tadi flowchartnya Mas Fauzi ini belum selesai gitu ya, nah ini sudah di bawah sendiri nih. Kalau memang ternyata masih bisa di sampingnya ya, dalam satu halaman, maka kita bisa gunakan one page connector gitu ya. Jadi kita lanjutkan di bagian sampingnya. Tapi kalau misalkan sudah mentok sementara flowchartnya ini panjang-panjang gitu ya, maka kita bisa gunakan yang off page di halaman selanjutnya. Nah, saya rasa ini ya simbol-simbol yang perlu kita pahami bersama. Nah ini kasus juga ya. Jadi ada beberapa, misalkan terminator, kemudian ada input output. Ya. Kita perlu memasukkan nilai, gitu ya. Memasukkan variasi, memasukkan apapun itu. Kemudian ini proses ya, proses menghitung hasil bagi. Gitu. Jadi kasusnya adalah menentukan suatu bilangan yang ganjil atau tidak. Karena memang ini cukup sederhana ya. Kalau misalnya kita pakai narasi pun itu cukup mudah gitu ya. Tapi kalau misalkan flowchart yang cukup panjang menghitung apa nih? Misalkan menghitung bilangan yang lebih cepat lagi, lebih susah lagi, maka flowchart dirasa lebih sederhana gitu ya dibandingkan dengan narasi. Oke. Kemudian sampai sini wah ini ternyata nggak cukup halamannya gitu ya. Kita pakai apa? On page connector gitu ya. Dari sini lanjut ke sini. Jadi ada simbol ini. Setelah itu kemudian kita ada decision nih. Hasilnya apakah sisa 0 ataukah 1 gitu ya. Kalau ada sisa 0 maka benar. Artinya ya memang habis dibagi 2 gitu ya. Tapi kalau ternyata masih ada sisa, maka kita perlu melakukan langkah yang lain gitu ya. Cetak genap atau cetak ganjil. Nah ini outputnya ya. Ini input, ini output data. Nanti akhirnya akan bermuara pada satu terminator juga, yaitu selesai. Nah, saya minta Anda untuk membuat flowchart ya. Jadi ini berdasarkan dengan tugas 1 yang kemarin sudah saya berikan. Ada banyak apa namanya algoritma terkait narasi gitu ya, terkait bahasa manusia gitu ya. Tapi nanti dari algoritma tersebut coba Anda buatkan flowchart ya sesuai dengan kaidah tadi. Anda bisa pilih setidaknya 2 soal untuk bikin flowchart gitu ya. Kemudian bikin algoritma untuk persamaan kuadrat gitu ya, akar-akarnya seperti apa. Dan juga nomor 3 dan 4, nanti misalkan ada yang ingin ditanyakan terkait penugasan ini, Anda bisa kontak di grup gitu ya, di WhatsApp kita. Selain itu mungkin terkait dengan pengumpulan tugas gitu ya, minggu depan akan kita bahas. Jadi harapan